Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, pada mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor, kita memasuki kompetensi dasar pengetahuan yang pertama, yaitu memahami prinsip kerja sistem penerangan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah, yang pertama, untuk memahami tipe sistem penerangan pada sepeda motor. Yang kedua, untuk memahami macam-macam komponen sistem penerangan pada sepeda motor. 3. Untuk menerjemahkan rangkaian kelistrikan sistem penerangan pada sepeda motor. Dan yang keempat adalah untuk menjelaskan prinsip kerja sistem penerangan pada sepeda motor. Pernahkah kalian mengamati sepeda motor saat berjalan di malam hari? Kira-kira berapa lampu penerangan yang menyala saat itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita bahas materi pelajaran pada pertemuan kali ini. Sistem penerangan pada sepeda motor dibagi menjadi dua fungsi, yaitu sebagai penerangan dan yang kedua sebagai isyarat. Jadi kita harus membedakan mana yang sebagai penerangan, mana yang sebagai isyarat. Yang termasuk fungsi penerangan adalah yang pertama lampu kepala, yang kedua lampu kotak, dan yang ketiga lampu instrumen. Semua lampu ini termasuk ke dalam fungsi penerangan karena memiliki fungsi-fungsi menerangi sesuatu. Lampu kepala misalnya, menerangi jalan di depannya dan sebagainya. Lebih lengkap akan kita bahas pada slide berikutnya. Sedangkan yang termasuk ke dalam fungsi isyarat atau sinyal antara lain lampu rem sebagai isyarat pengereman, lampu belok sebagai isyarat kendaraan akan berbelok atau berpindah jalur, lampu tanda netral sebagai isyarat posisi gigi netral, lampu level oli sebagai isyarat level oli, lampu pemberi isyarat bahan bakar. Lampu ini memberikan isyarat jumlah bahan bakar di dalam tangki. Kemudian ada lampu peringatan atau kode kesalahan atau electronic fault warning. Lampu ini akan berkedip menunjukkan adanya kerusakan atau trouble pada sistem injeksi. Namun yang akan kita bahas adalah sistem penerangan. Yang pertama adalah lampu kepala atau headlamp. Lampu ini memiliki fungsi memberikan penerangan untuk bagian depan kendaraan terutama bila berjalan di malam hari. Dan waktu-waktu tertentu seperti cuaca berkabut, hujan lebat, dan situasi lainnya yang memerlukan penerangan. Bahkan saat ini terdapat peraturan hukum yang mengatur bahwa kendaraan sepeda motor itu wajib menyalakan lampu kepala bahkan ketika siang hari. Alasannya adalah untuk ketertiban dan keselamatan pengendara di jalan. Mengingat dimensi dari sepeda motor itu tidak terlalu besar seperti mobil. Sehingga ketika sepeda motor itu melaju di siang hari dengan lampu kepala yang menyala, itu akan lebih mudah untuk mendapatkan perhatian bagi pengendara yang lain atau pengguna jalan yang lainnya. Tipe lampu kepala setidaknya ada dua,
Yang pertama adalah tipe lampu kepala semi-shield beam. Tipe semi-shield beam adalah suatu konstruksi lampu kepala yang dapat diganti dengan mudah dan cepat. Bola lampunya tanpa memerlukan penggantian secara keseluruhan jika bola lampu tersebut terbakar atau putus. Kita bisa melihat di sini, bola lampu ada di bagian dalam. Ketika bola lampu ini filamennya terbakar, maka kita cukup mengganti bola lampunya saja dengan bola lampu yang baru yang filamennya masih baik. Sedangkan untuk tipe yang kedua ini, yang disebut sebagai tipe lampu kepala shield beam, tipe ini terdiri dari lensa, pemantul cahaya atau reflektor, filamen, dan gas di dalamnya. Jika ada filamen yang rusak atau terbakar, maka penggantiannya tidak dapat diganti tersendiri, tetapi harus keseluruhan. Jadi, apabila filamen lampu terbakar atau putus, maka keseluruhan dari lampu ini, reflektor, kaca bias, itu harus diganti secara keseluruhan. Itulah yang membedakan antara tipe semi-shield beam dan tipe shield beam. Kemudian sistem penerangan yang selanjutnya adalah lampu senja atau lampu kota. Lampu kota ini memiliki kegunaan atau fungsi untuk memberikan isyarat adanya kendaraan, serta memberi tanda lebar dari kendaraan tersebut. Pada bus atau truk juga terdapat lampu kota ini. Kita bisa melihat biasanya posisinya ada di samping kanan dan kiri kendaraan. Sehingga lampu tersebut bisa memberikan atau menunjukkan lebar dari kendaraan. Dan yang termasuk pada sistem penerangan berikutnya adalah lampu belakang atau tail lamp. Lampu tail lamp ini akan ikut menyala ketika lampu kota dinyalakan. Lampu belakang ini memiliki fungsi memberikan isyarat jarak sepeda motor pada kendaraan lain yang berada di belakangnya ketika malam hari. Umumnya berwarna merah, standarnya berwarna merah seperti lampu rem, tetapi dia tidak seterang lampu rem. Kita bisa melihatnya ketika sepeda motor itu berjalan di malam hari, dari belakang kita bisa melihat lampu merah ini menyala. Inilah lampu tail. Kemudian komponen-komponen sistem penerangan. Yang pertama ada baterai. Baterai di sini berfungsi sebagai sumber tegangan utama. Dan arus yang mengalir melalui baterai adalah arus searah. Yang kedua adalah generator atau pembangkit atau spool. Generator ini terdiri dari lilitan atau koil dan magnet. Memiliki fungsi untuk merubah putaran mesin menjadi energi listrik yang nantinya akan digunakan untuk mensuplai atau mengisi baterai dan beberapa akan disalurkan pada sistem penerangan dan pengapian. Yang ketiga ada kunci kontak.
Kunci kontak ini berfungsi sebagai main switch atau saklar utama. Sehingga sistem-sistem yang ada pada sepeda motor tidak akan aktif sebelum kunci kontak ini di-on-kan. Yang keempat, saklar lampu kepala. Saklar lampu kepala ini berfungsi untuk menghidupkan lampu kepala setelah kunci kontak di-on-kan. Saklar lampu kepala pada kendaraan saat ini sudah sangat jarang ditemukan. Karena lampu kepala yang ada di kendaraan sepeda motor saat ini menggunakan teknologi otomatis high climb on, di mana lampu kepala akan otomatis dihidupkan ketika kunci kontak dalam posisi on, sehingga saklar lampu kepala tidak lagi dibutuhkan. Yang kelima ada saklar dim. Saklar ini berfungsi untuk merubah posisi berkas cahaya dari lampu dekat menjadi lampu jarak jauh. Kemudian ada lampu indikator jauh. Berada di dashboard. Berfungsi untuk memberikan isyarat pada pengendara maksud saya, bahwa saat lampu indikator jauh ini menyala, posisi lampu jauh juga menyala. Kemudian yang terakhir ada bola lampu. Bola lampu kepala pada dasarnya memiliki fungsi untuk merubah energi listrik menjadi energi panas dan cahaya. Bola lampu saat ini terdiri dari 4 tipe. Yang pertama ada tipe Wolfram atau lampu kawat. Ciri-ciri utamanya adalah terdapat filamen kawat di dalamnya. Kemudian ada lampu halogen yang memiliki gas halogen di dalamnya dan mempunyai ciri terang yang lebih tinggi serta panas yang sangat tinggi dibandingkan dengan tipe Wolfram. Kemudian ada lampu gas discharge dan lampu LED atau light emitting diode. Saat ini yang banyak diaplikasikan pada kendaraan adalah lampu LED atau light emitting diode. Kenapa? Karena lampu LED ini lebih ramah lingkungan, sebab dia membutuhkan arus yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan tipe yang lain untuk mendapatkan atau merubah energi listrik menjadi cahaya yang lebih terang dan tidak memberikan efek yang panas berlebihan sehingga tidak membuat reflektor atau kaca bias pada lampu kepala itu cepat menghitam. Ya, demikian tadi pembahasan kita mengenai komponen-komponen. Sekarang di sini terdapat sebuah rangkaian lampu kepala dengan arus listrik atau sumber arus listriknya adalah arus bolak-balik. Jika lampu kepala ini tipe AC, maka sumber arusnya ialah generator atau spool penerangan yang merubah putaran mesin menjadi energi listrik, kemudian dirubah oleh dioda menjadi arus searah, dialirkan ke saklar lampu atau saklar utama, atau kunci kontak, bisa saja. Dan ketika saklar lampu diposisikan dekat, maka lampu dekat akan menyala, begitu juga dengan
lampu speedometer, lampu belakang, dan ketika lampu jauh di-on-kan, maka indikator jauh akan ikut menyala. Kemudian ada rangkaian lampu kepala DC. Apabila lampu kepala ini tipe DC, maka kita bisa lihat di sini sumber arus utamanya ialah dari baterai. Sebab arus yang mengalir keluar dari baterai ialah arus DC. Ketika kunci kontak di-on-kan, maka arus dari baterai akan mengalir ke spring, ke kunci kontak, ke saklar lampu, saklar dim. Apabila saklar dim ini di posisi dekat, maka lampu dekatlah yang akan menyala. Begitu juga dengan lampu speedometer, lampu belakang, dan lampu kotak. Ketika saklar ini diposisikan ke lampu jauh, maka lampu jauhlah yang akan menyala. Begitu juga dengan lampu indikatornya. Sekian penjelasan untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.